Halo Sobat Kompas.com. Masa pelaporan surat pemberitahuan tahunan SPT pajak telah dimulai. Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan wajib pajak orang pribadi dan badan agar tidak terlambat melaporkan SPT tahunan melalui sistem Cortex. Pelaporan yang melewati batas waktu dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, batas waktu pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi adalah paling lambat 31 Maret setiap tahun. Sementara itu, batas waktu pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak badan ditetapkan paling lambat 30 April. Mengacu pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT tahunan dikenakan denda. Denda ditetapkan sebesar Rp100.000 bagi wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, wajib pajak badan dikenakan denda sebesar Rp1 juta. Untuk memulai, wajib pajak perlu mengaktifkan akun Cortex. Akses situs resmi Cortex DJP. Jika NIK dan NPWP sudah terpadan, pilih menu lupa kata sandi. Masukkan NIK, pilih verifikasi melalui email atau nomor telepon. Buka email, ikuti tautan, lalu buat password baru. Setelah itu, Anda dapat login menggunakan NIK dan password yang baru dibuat. Setelah berhasil login, wajib pajak wajib membuat kode otorisasi untuk menandatangani dan mengirim SPT. Masuk ke menu portal saya, pilih submenu permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Pada bagian jenis sertifikat digital, pilih kode otorisasi DJP. Selanjutnya, buat passphrase, centang penyataan, lalu klik simpan. Setelah proses ini selesai, kode otorisasi DJP berhasil dibuat. Jika akun dan kode otorisasi sudah siap, wajib pajak bisa mulai pelaporan. Masuk ke menu SPT, kemudian buat konsep SPT. Pilih PPH orang pribadi. Tentukan jenis SPT tahunan periode Januari sampai Desember 2025. Pilih model SPT normal. Klik ikon pensil untuk mulai mengisi data. Contoh ini untuk karyawan dengan satu pemberi kerja dan status kepala keluarga atau K0. Pengisian di Cortex dimulai dengan menjawab pertanyaan pada formulir induk. Jawaban akan menentukan lampiran yang perlu diisi. Pada bagian awal, sebagian data identitas sudah terisi otomatis. Wajib pajak cukup memastikan data benar. Pilih sumber penghasilan pekerjaan dan metode pembukuan pencatatan. Selanjutnya, pilih ya untuk penghasilan dari pekerjaan. Klik tambah untuk mengisi identitas pemberi kerja dengan nomor perusahaan. Isi penghasilan bruto dan biaya sesuai bukti potong. Setelah itu, simpan data dan kembali ke induk SPT. Untuk pertanyaan lainnya dapat dipilih tidak. Pada bagian ini, data penghitungan pajak umumnya terisi otomatis. Jika tidak ada kompensasi kerugian atau zakat, pilih tidak. Pada bagian PTKP, pilih sesuai status perpajakan, misalnya K0 untuk menikah tanpa tanggungan. Pada bagian ini, pilih ya untuk PPH yang sudah dipotong. Cek data bukti potong yang muncul otomatis. Jika belum ada, tambahkan data bukti potong PPH 21. Isi dasar pengenaan pajak dan PPH dipotong sesuai bukti potong lalu simpan. Jika seluruh data sudah sesuai dan pajak terutang sama dengan pajak yang dipotong, maka SPT berstatus nihil. Bagian F dan G tidak perlu diisi dan pertanyaan yang tidak relevan dapat dilewati dengan memilih tidak. Terakhir, isi daftar harta pada lampiran. Jika memiliki utang, isi bagian terkait. Apabila tidak ada kondisi khusus, bagian lainnya dapat dipilih tidak. Setelah seluruh bagian terisi, wajib pajak dapat melanjutkan proses pengiriman SPT. Klik bayar dan lapor. Pilih metode penandatanganan kode otorisasi DJP. Masukkan passphrase, klik simpan dan konfirmasi tanda tangan. SPT yang telah dikirim dapat dilihat pada menu SPT dilaporkan. Dengan adanya ketentuan batas waktu dan sanksi administrasi tersebut, DJP menegaskan pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Cortex dihadirkan sebagai sistem digital untuk memudahkan proses pelaporan, namun tanggung jawab tetap berada pada wajib pajak.